Oktober 2024 menghadirkan suasana mencekam di bioskop-bioskop Indonesia, dengan berbagai film horor siap menebarkan teror bagi para penggemarnya. Bagi pecinta horor, bulan ini adalah momen yang sangat dinantikan. Film-film yang dihadirkan tidak hanya menyajikan kengerian, tetapi juga menawarkan cerita-cerita yang beragam, mulai dari pengusiran setan yang mengerikan, kutukan kuno yang mematikan, hingga tragedi mistis yang penuh misteri. Semua elemen ini dijamin akan membuat jantung berdebar kencang. Salah satu film yang paling menonjol dan menjadi sorotan adalah Kuasa Gelap, sebuah film horor yang terinspirasi dari peristiwa eksorsisme nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Kuasa Gelap mengisahkan tentang seorang pastor bernama Thomas, yang diperankan oleh Jerome Kurnia. Thomas adalah seorang pastor muda yang sedang berada di persimpangan hidup setelah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, ibu dan adik kandungnya, dalam sebuah kecelakaan tragis. Trauma yang mendalam membuat Thomas ingin mengundurkan diri dari tugasnya sebagai pastor. Namun, sebelum ia bisa benar-benar berhenti, Thomas harus menyelesaikan satu tugas terakhir yang melibatkan proses eksorsisme. Misi terakhir ini melibatkan seorang gadis bernama Kayla, yang dirasuki oleh kekuatan jahat yang sangat kuat. Iblis yang menguasai tubuh Kayla tidak hanya menolak untuk pergi, tetapi juga mulai mengancam keselamatan nyawa ibunya, Maya. Melalui perjalanan ini, Thomas harus menghadapi dilema besar, tidak hanya dalam hal keyakinannya, tetapi juga dalam hal rasa bersalah yang masih menghantui dirinya setelah kehilangan ibu dan adiknya. Film ini berdurasi 1 jam 36 menit dan menghadirkan bintang-bintang terkenal lainnya seperti Lukman Sardi, yang berperan sebagai Romo Rendra, pastor spesialis eksorsisme, dan Astrid Tiar yang memerankan sosok ibu Kayla, Maya. Kuasa Gelap memberikan ketegangan dari awal hingga akhir, dengan adegan-adegan eksorsisme yang tidak hanya menegangkan tetapi juga penuh intrik, membawa penonton masuk ke dalam atmosfer mencekam yang dipenuhi kekuatan gelap. Film ini menjadi salah satu film horor Indonesia yang patut diapresiasi, karena menjadi film pertama yang menghadirkan eksorsisme dari perspektif agama Katolik. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, Kuasa Gelap menarik perhatian banyak kalangan penonton karena kekuatan ceritanya yang universal dan alur yang menegangkan. Kuasa Gelap diproduksi oleh Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment dan dirilis secara resmi pada 3 Oktober 2024. Dalam banyak aspek, film ini mengingatkan penonton pada film-film internasional terkenal seperti The Conjuring dan The Nun. Meski mengangkat tema keagamaan yang berfokus pada Katolik, film ini justru mampu menarik perhatian para penggemar horor lintas agama dan keyakinan, karena keunggulannya tidak hanya terletak pada tema keagamaan, tetapi juga pada atmosfer seram dan eksekusi yang solid. Selain cerita utama tentang pengusiran setan, Kuasa Gelap juga mengangkat kisah dua anak perempuan, Kayla, diperankan oleh Lea Cia Rachel, dan Cilla, diperankan oleh Freya Jakarta 48, yang tanpa sengaja memulai peristiwa mengerikan ini. Mereka mencoba memanggil arwah melalui permainan boneka jelangkung. Awalnya, permainan itu hanya untuk iseng, namun mereka tidak menyangka bahwa keisengan tersebut membawa malapetaka. Permainan mereka berhasil memanggil arwah jahat yang akhirnya merasuki tubuh Kayla. Kondisi Kayla semakin memburuk, hingga orang tuanya memutuskan untuk meminta bantuan seorang pastor untuk melakukan eksorsisme demi menyelamatkan putri mereka. Disinilah masuk peran Romo Rendra, seorang pastor tua yang terkenal dengan keahliannya dalam menangani kasus-kasus kesurupan dan eksorsisme. Romo Rendra, diperankan dengan sangat baik oleh Lukman Sardi, adalah sosok yang karismatik tetapi penuh keraguan karena usianya yang sudah tidak lagi muda. Meskipun terkenal dengan kekuatannya dalam menghadapi kekuatan jahat, Romo Rendra menyadari bahwa fisiknya semakin melemah, dan ia mulai ragu apakah ia masih memiliki kemampuan untuk mengatasi kasus-kasus yang berat seperti yang dialami Kayla. Dalam perjuangannya melawan arwah jahat, Romo Rendra akhirnya meminta bantuan Thomas. Namun, Thomas, yang sedang dalam masa-masa sulit dan kehilangan kepercayaan pada imannya, menolak permintaan ini. Thomas berniat mengundurkan diri sebagai pastor karena trauma yang dialaminya akibat kecelakaan tragis yang merenggut nyawa ibu dan adiknya. Kehilangan dua orang yang paling dicintainya membuat Thomas merasa bersalah dan mulai mempertanyakan kepercayaannya pada Tuhan. Meskipun demikian, pada akhirnya, Thomas setuju untuk membantu Romo Rendra, tetapi dengan syarat bahwa ini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai pastor sebelum ia benar-benar mundur dari jabatannya. Konflik utama film ini tidak hanya terletak pada pertarungan antara para pastor dan iblis yang merasuki Kayla, tetapi juga pada pertarungan batin Thomas yang masih berusaha untuk memulihkan kepercayaannya. Kekuatan jahat yang mereka hadapi bukanlah arwah biasa, melainkan iblis yang sangat kuat. Dalam perjalanannya, terungkap bahwa iblis ini memiliki kaitan dengan masa lalu kelam ibu Kayla, Maya. Iblis tersebut memanfaatkan perasaan bersalah yang terpendam dalam diri Maya, yang membuatnya menjadi target empuk bagi kekuatan jahat ini.
Salah satu kelebihan film ini adalah kemampuan dalam memperkenalkan latar belakang setiap karakternya dengan cepat dan tidak bertele-tele, sehingga penonton dapat dengan mudah terhubung dengan karakter utama tanpa merasa bosan di awal film. Visual yang disajikan pun sangat mendukung suasana horor, dengan pencahayaan yang redup di beberapa adegan, terutama di dalam rumah Kayla, yang meskipun terlihat modern, berhasil menciptakan nuansa mencekam. Perbedaan antara tempat yang aman seperti gereja dan rumah yang dipenuhi teror mistis sangat terasa, membuat penonton selalu waspada setiap kali adegan berpindah ke rumah tersebut. Penampilan para aktor, khususnya Lukman Sardi dan Jerome Kurnia, sangat memukau. Lukman Sardi, sebagai aktor senior dengan segudang pengalaman, memberikan penampilan yang solid sebagai Romo Rendra yang bijak namun mulai rapuh. Jerome Kurnia, meskipun masih muda, telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di industri perfilman Indonesia, dengan kemampuan akting yang matang dan penuh emosi. Chemistry antara keduanya berhasil membawa intensitas dalam setiap adegan mereka bersama. Meski begitu, film ini tidak sepenuhnya sempurna. Ada beberapa kelemahan dalam eksekusi horornya, di mana elemen kengerian yang diharapkan tidak selalu muncul dengan kuat. Make up karakter iblis di beberapa adegan terasa kurang seram, dan di beberapa momen, penggunaan efek suara justru mengalihkan perhatian penonton dari rasa takut yang seharusnya dibangun. Meskipun begitu, intensitas horor yang dirasakan penonton tentu berbeda-beda. Bagi mereka yang penakut, Kuasa Gelap bisa sangat menakutkan, tetapi bagi penggemar horor yang lebih berpengalaman, film ini mungkin tidak memberikan pengalaman seram yang maksimal. Terlepas dari kekurangan tersebut, Kuasa Gelap tetap memberikan harapan baru bagi industri film horor Indonesia. Dengan tema eksorsisme yang jarang diangkat di Indonesia, film ini membuka jalan bagi lebih banyak cerita horor dengan tema yang serupa di masa depan. Kehadirannya tentu menjadi angin segar bagi penonton yang merasa bosan dengan tema horor yang itu-itu saja. Secara keseluruhan, Kuasa Gelap adalah film yang layak untuk ditonton, terutama bagi mereka yang mencari pengalaman horor yang berbeda. Saya memberikan skor 7 dari 10 untuk film ini, dengan harapan bahwa film horor Indonesia akan terus berkembang dan semakin berani mengangkat tema-tema yang lebih beragam di masa mendatang.